Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Judul yang akan saya bawakan kali ini adalah, sudahkah kita menyiapkan bekal? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihatlah setiap diri seberapa besar bekal yang disiapkan menuju hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita untuk selalu mengintrospeksi diri kita, melihat diri kita. Apakah kita sudah menyiapkan bekal untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju akhirat nanti, untuk menuju persidangan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tersebut menggambarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita, minta kita untuk melihat diri kita. Apakah selama ini sudah banyak bekal yang kita siapkan untuk menghadap Allah nantinya, untuk menghadapi kematian nantinya. Sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita introspeksi diri kita. Kita lihat diri kita. Apakah selama ini lebih banyak amal baik yang kita perbuat ketimbang amal buruk? Alhamdulillah. Atau bahkan sebaliknya, kita lebih banyak mengerjakan amal buruk ketimbang amal baik. Atau bahkan kita hanya mengerjakan amal buruk tetapi amal baik kita tinggalkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Banyak sunnah-sunnah Nabi, banyak ajaran-ajaran Rasulullah, banyak ibadah-ibadah yang diajarkan Rasulullah kepada kita, yang mana bisa kita jadikan bekal kita menuju hari esok. Di antaranya dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Idza mata banu Adam qata'a amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyah, aw ilmi yuntafa'u bih, aw waladin sholihi yad'u lah. Yang artinya, apabila telah mati anak cucu Adam, maka terputuslah seluruh pahala amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui, ketika kita telah mati nanti, ketika Allah memanggil kita, maka terputus semua pahala amalan kita, baik itu puasa kita, sholat kita, zakat kita, dan yang lain sebagainya. Namun ada 3 amalan yang diberikan Allah, yang diberikan Nabi Muhammad kepada kita, yang manakala kita kerjakan, pahalanya akan terus mengalir sampai kiamat tiba walaupun kita telah mati. Apa itu? Yang pertama adalah sedekah jariyah. Hal ini ketika kita menyisihkan rezeki kita, ketika kita sadar bahwasanya setiap rezeki yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, ada hak orang lain. Ada hak orang lain di dalam rezeki itu. Kita sisihkan rezeki kita untuk kita infakkan ke pembangunan masjid, ke pembangunan madrasah, kemaslahatan umat. Yang manakala hal itu terus dipakai, terus dan terus dipakai, maka dari situlah pahala itu terus mengalir untuk kemaslahatan umat. Yang manakala hal itu dipakai untuk kemaslahatan umat. Amalan yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Manakala kita memiliki ilmu dan kita mengajarkan kepada orang lain, dan orang tersebut mengamalkan dan terus mengajarkannya, ketika itu ilmu kita terus mengalir, dan dari situ jugalah pahala kita mengalir sampai kiamat tiba. Amalan yang terakhir adalah ketika anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita sebagai anak menjadi anak yang soleh dan senantiasa mendoakan kedua orang tua kita agar ketika orang tua kita nantinya wafat, mereka tetap mendapatkan pahala-pahala dari doa-doa kita kepada para orang tua. Bekalilah anak-anak kita, bekalilah anak-anak orang tua sekalian dengan pembelajaran yang baik, dengan bekal yang baik, dengan pemahaman agama yang baik. Agar apa? Agar ketika orang-orang tua sekalian nanti wafat, anaknya senantiasa mendoakan bapak ibu, senantiasa mendoakan orang-orang tuanya ketika telah wafat nanti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Banyak orang tua zaman sekarang ia menginginkan anaknya mendoakannya, tetapi banyak juga orang tua yang menyekolahkan, yang memberikan pendidikan anaknya hanya pendidikan umum. Maka daripada itu, marilah berikan pendidikan kepada anak-anak generasi bangsa dengan pendidikan yang seimbang antara umum dan pendidikan agama Islam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.